Assalamualaikum Indonesia. Ya, bertemu kembali di channel Hasanusi Muhammad. Setelah di video pertama kita sudah ngobrol-ngobrol dengan grup band ataupun duo yang sedang terkenal di Aceh, yaitu Rial Doni. Hari ini di samping saya sudah hadir salah seorang anak muda yang juga tidak kalah terkenal di Banda Aceh ya Bang ya. Sudah. Banda Aceh dan di Aceh ya. Dan langsung saja saya memperkenalkan beliau. Di samping sudah hadir Bang Rais. Assalamualaikum Bang Rais. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bang Rais? Baik. Baik ya, luar biasa. Dan ini ada putri beliau yang kedua, namanya Aura. Ya Aura ya. Aura. Yang pertama perempuan Bang. Yang pertama perempuan. Juga. Yang kedua perempuan. Yang ketiga perempuan juga. Yang ketiga menanti. Karena kata Rasulullah kalau 3 perempuan dididik dengan bagus, balasannya surga gitu ya. Yes, sepakat. Iya, siap. Bang Rais, sebenarnya nama lengkapnya siapa sih Bang? Nama lengkapnya Rais Saadi. Rais Saadi. Tapi kenapa media sosial namanya banyak yang digunakan Rais Salju gitu? ini ada filosofi apa nih di balik penggunaan Rais Salju gitu? Nah, dulu sebetulnya waktu kita masih kuliah, kita pernah buat grup nasyid. Grup nasyid, dan di grup nasyid itu namanya Salju. Grup nasyid Salju. Ya. Oke. Namanya Salju. Jadi untuk lebih mempopulerkan kita pakai nama Rais, belakangnya Salju. Itu sih asal mulanya tahun 2000 berapa itu? 2006 lah ya. Oke. Jadi tidak ada hubungan dengan gaya Abang yang bawaannya adem gitu ya. Yang kulkas. Yang cool gitu ya. Jadi sekarang grup nasyid Salju masih ada? Grup nasyid Saljunya sudah bubar barisan. Karena satu udah terpencar ke Jawa Barat, satu sudah terpencar ke Melabuh. Yang ada di Banda Aceh cuma 2 orang lagi tinggal. Bang Rais sama dan Zulfikar. Ini Bang Rais kan juga sekarang ada grup nasyid juga, namanya Uno Nasyid gitu. Iya. Bang Zulfikar masuk di Uno Nasyid itu? Zulfikar enggak masuk. Enggak ya? Enggak. Jadi Bang Rais cuman satu-satunya personil grup nasyid Salju yang ada di Nasyid Uno begitu ya? Betul. Jadi kita bentuk tim nasyid baru namanya Uno. Ya belum 1 tahun lah. Ini ada hubungan sama Pilpres nggak sih? Ada hubungan sama Pilpres nggak? Mungkin ada titipan nama dari Sandiaga Uno ya. Betul. Nah ini sebetulnya kita ngambil dari kata tauhid. Oke. Uno itu tauhid. Kita ngambil dari bahasa Itali one. Numero uno gitu ya. Yes. Oke. Berarti one. Jadi tauhid sama uno hubungannya apa nih? Kalau dalam bahasa Arab kan ahad ya. Oh betul ya. Ahad, wahid. Betul. Jadi kalau keesaan gitu ya. Keesaan. Oke, makanya namanya uno gitu. Kenapa nggak langsung ambil bahasa Arab gitu, ahad? Seperti itu gitu. Ya, kalau ilmu marketing sesuatu yang ini kan lebih enak didengar deh. Betul. Bikin penasaran gitu ya. Ini buktinya tanya gitu. Uno apa nih, lebah betul, atau apa ya? Betul. Apa ada afiliasi dengan Sandiaga Uno gitu? Nggak ada ya? Ya, mudah-mudahan saya diundang sama Bang Sandi kan. Oh, siap diundang ya. Bang Sandi kalau mendengar ya. Ya. Kemudian ini informasi aja buat teman-teman penonton. Bang Rais ada banyak sekali kegiatan ya. Beliau juga aktif penyiar RRI. Yep. Ini ngomong-ngomong kita lagi syuting di ruangan RRI ya. Jadi beliau ada jadwal siaran nanti sore, kita numpang syuting sebentar. Kemudian beliau juga aktif MC juga ya Bang ya. MC acara-acara besar, acara-acara menengah, acara-acara kecil jarang ya. Pastilah, kan mulai dari yang kecil dulu. Kita nggak mungkin langsung besar ya. Kemudian beliau juga aktif di Uno Nasyid tadi ya. Dan yang terbaru, beliau baru saja meluncurkan usaha beliau yang baru ya. Ini masuk kategori kuliner nggak sih usaha beliau? Muluhku begitu. Muluh itu bandeng ya. Bandeng presto atau bandeng tanpa tulang yang beliau rintis baru-baru ini. Dan saya kaget loh Bang Rais. Biasa kan Abang kalau di statusnya tentang apa ya, mengkritisi kebijakan pemerintah, kemudian apa ya, ada promo-promo Uno Nasyid begitu. Tapi mengkritisi, cuma nyolek-nyolek pemerintah. nyolek-nyolek gitu ya. Kemudian tiba-tiba
muncul status berhubungan dengan Muluhku gitu ya. Bandeng. Ini kaget kok bisnisnya mendadak kali Bang Rais. Ini gimana ceritanya sehingga kemudian udah banyak kegiatan terus turun lagi ke Muluhku gitu, ke usaha Bandeng Presto. Sebetulnya ini kan hobi ya. Nah, kalau nyanyi itu hobi, MC itu hobi. Nah, ada satu lagi hobinya hobi bisnis. Nah, kalau dulu kita sudah ada beberapa item yang pernah kita coba, mulai dari rental mobil, jual baju, jaket kan. Nah, belum pernah coba nih kuliner. Nah, Iya betul. gimana rasanya kalau di kuliner kan? Iya. Jadi sebelum Muluhku sudah pernah main bisnis sebelumnya ya, rental mobil dan beberapa. 2008 lah waktu masih kuliah. Wow, 2008 ya. Dan 2008, 2009 sampai sekarang masih lanjut bisnisnya. Yang terbaru bisnis Muluhku begitu. Ini kenapa kemudian kuliner kan banyak ya Bang ya. Orang kuliner makanan gitu ya. Tapi kenapa kemudian lebih memilih ke Muluh gitu Bang Rais? Muluh salah satu makanan yang disukai oleh masyarakat Aceh. Nah, tapi muluh ini adalah muluh yang berbeda. Nah, kalau muluh ikan muluh, kalau bahasanya ikan bandeng ya. Iya betul. Biasanya kan banyak tulang tuh. Iya. Dan salah satu yang membuat orang repotnya di tulangnya. Apalagi bagian ekornya. Itu tulang semua gitu ya. Nah, jadi ibu rata-rata anak-anaknya pada pada kesusahan kalau anaknya dikasih muluh kan. Nah, kita coba try and error di lapangan, ternyata banyak nih ibu-ibu pas kita nih coba tes ke anaknya, anaknya makannya lahap nambah. Wah. Nah, uji cobanya di sini nih ya, yang ini. Ya. Iya, kalau ini malas makan ikan ya. Oke. Nah, jadi kita coba beberapa kali, nambah dia sampai 2 kali 3 kali gitu makannya. Padahal biasa aja, ikannya kita goreng kan, kita buat crispy. Nah, jadi yang bikin beda karena nggak ada tulangnya gitu ya? Nggak ada tulangnya. Ini bisnis Bang Rais sendiri atau Bang Rais cuma reseller gitu? Kita ada join sama teman, nah kerjasama dengan teman. Iya. Jadi ini usaha kita bangun bersama. Dan biasanya usaha itu kebanyakan join venture, join bareng. Nah, nanti dia tanganin ini, saya tanganin bagian ini gitu. Jadi dalam hal ini Bang Rais tanganin bagian promosi gitu. Saya tanganin bagian marketingnya, pemasarannya. Iya. Ini sehari bisa ngabisin berapa kilogram bandeng Presto Bang Rais? Ya, untuk sementara 50. Wow, sehari 50 ya Bang ya? 50 kilo. 50 kilo. Luar biasa. Ini area distribusinya di daerah mana aja sih Bang Rais? Selama ini kita baru main di Banda Aceh sama Aceh Besar saja. Nah, tapi sekarang melihat permintaan para pemirsa, Iya. jadi kita juga membuka open order untuk keluar kota. Luar Banda Aceh dan Aceh Besar. Aceh dan Aceh Besar. Iya. Kemudian Bang Rais ini kan Bang Rais banyak sekali kegiatan ya, siaran, kemudian nge-MC juga iya, kemudian Muluhku juga. Ini sebenarnya yang kegiatan utama Bang Rais yang mana sih? Kegiatan utama kita nyiar di RRI. Gitu. Jadi Muluhku sampingan ya? Sampingan ya. MC nasyid juga sampingan ya. Iya. Tapi yang paling di antara sampingan-sampingan itu yang paling sering dikerjain yang mana nih Bang Rais? Yang paling sering dikerjain MC sering, nasyid sering, rental mobil juga sering. Rental mobil ya. Iya. Jadi bisnis rental masih lanjut berarti sampai sekarang. Luar biasa. Ini juga menarik mungkin kita bahas. Bang Rais kan punya wirausaha, kemudian penyiar juga ya. Sebenarnya dulu latar belakang pendidikan Bang Rais seperti apa dulu? Latar belakang pendidikan saya itu ada 3. Nah, pertama 2003 saya bahasa Arab UIN. 2003. Nggak selesai. Nggak selesai. Kenapa di DO atau nggak selesai di ujungnya? di deskripsi. Bukan di DO ya. Kemudian banting tulang kita ke Ekonomi Islam SMI 2008. Iya, udah 5 tahun kuliah kan? Pindah 2008 ke SMI. Ngulang lagi dari semester pertama. Ada beberapa mata kuliah yang nggak perlu lagi. Udah itu nggak selesai juga nih. Deskripsi juga ketahannya? Enggak di skripsi sih.
ada mata kuliah semester akhir belum selesai, cuman waktu kita balik ke kampus mau selesaiin, kan tuh lagi masa-masanya UIN pindah ya, dari IAIN pindah ke UIN. Iya betul. Kita kan dulu masih manual tuh semua data-datanya. Iya. Ya pas datang kita tanyain ke akademiknya, nggak ada lagi Pak data ya. Habis semua datanya. Data Bang Rais nggak ada lagi. Ya tidak ada sama sekali. Nah, ya sudahlah, kemudian kita banting setir ke UT 2016. Universitas terbuka. Ya kita ambil hukum di situ. Udah selesai berarti sekarang? Ini semester terakhir. Siap. Kira-kira selesai nggak sih? Ini insya Allah selesai. Sudah 3 loh. Iya betul. Jadi kalau sempat selesai semuanya SPDI ya, kemudian SPDI, SHI, sama SH. SH. Sayang yang 2 lagi nggak selesai ya. Waktu itu bahasa Arab berarti jago bahasa Arab Bang Rais ya? Ya sikit-sikit lah. Kalau orang ngomong kita ngerti lah. Iya. Ya, ukuran kalau pergi ke Mekah nanti orang ngomong nggak bengong-bengong kita. Iya. Kalau beli air zam-zam nggak ditipu lah ya. Tapi kemudian dari bahasa Arab kenapa SMI gitu Bang? Kenapa nggak pendidikan apa begitu? Sama-sama pendidikan, kenapa ke SMI gitu? Nah, kalau kita kan mulai 2007 sama 2008 sudah mulai terpapar virus bisnis ya. Oh iya betul. Nah, jadi kita juga pengen belajar tentang ekonomi secara syariah. Nah, makanya masuk SMI. Oke, jadi itu pertimbangannya Iya. sehingga kemudian masuk SMI gitu ya. Betul. Iya. Kemudian ada satu yang menarik secara pribadi, saya udah lama kenal Bang Rais. Pembawaan Bang Rais yang selalu tenang, adem gitu ya. Iya, cool gitu ya. Sebenarnya rahasianya apa sih Bang Rais sehingga bisa adem, tenang seperti itu? Rahasianya apa kira-kira? Rahasianya apa sih rahasianya? Ya, kalau kita sih nge-enjoy aja, menikmati hidup kan. Kalau masalah rezeki sudah ada yang ngatur. Ya, Allah sudah janjiin, ya rezeki kamu sekian. Nah, kalau masalah itu rezeki sudah oke, jodoh sudah oke. Nah, kemudian kita juga dari kecil sering baca buku kan. Ya mungkin itu yang paling memberikan efek buat kita dalam berperilaku. Dan salah satu yang paling berkesan bagi saya itu ketika baca buku, di situ tertulis tidak ada masalah yang akan selesai kalau kamu panik. Iya oke. Itu kayak buku-buku motivasi gitu ya? Iya, lebih kurang seperti itu. Nah, jadi dari situlah mungkin bermula ya. Iya. Waktu kecil. Kayak pembawaannya tenang gitu. Ya, kemudian juga membuat kalau kita panik, ya masalah yang kecil pun akan membesar, kan? Nah, jadi sebaliknya kalau masalah besar, kalau kita menghadapinya dengan pikiran yang jernih, ya akan tereduksi sendiri dengan baik nanti. Oke. Dan pembawaan abang ini bukan instan ya, perlu waktu panjang untuk bisa. Enggak. Dulu kita orangnya suka meledak-meledak juga sih. Sempat muda juga ya. Muda juga. Iya. Sempat meledak, sempat emosional kan. Nah, tapi setelah perjalanan ini kita berpikir, ngapain sih kita emosional? Ya, ngapain kita marah-marah? Yang ada kalau marah, orang akan melihat, ini orang yang suka marah, nggak salah berteman. Nah, kalau kita orangnya suka berbisnis, ya pebisnis nggak boleh punya tipikal emosional gitu. Pengaruhnya kemana bisnismen dan emosional itu Bang? Nah, pengaruhnya nanti ketika berhubungan dengan relasi, ketika berhubungan dengan customer. Dan ketika berhubungan dengan mengambil kebijakan mungkin ya. Betul. Ini saya juga ingin tanyakan juga sedikit Bang Rais, ini tadi kan abang banyak banyak terinspirasi dari buku-buku yang abang baca gitu, sehingga pembawaannya juga agak-agak tenang begitu. Sebenarnya buku yang dibaca buku model apa aja sih Bang? Kalau kata orang nih, kalau tipikal saya kan tipikal melankolis nih. Iya. Nah, orang tipikal melankolis ya bawaannya santai, tenang kan. Walaupun di dalamnya hatinya deg-deger. Ada masalah kan. Betul. Nah, matiin dulu sayang. Nah, tadi kemana sih pertanyaannya?
Tadi melankolis tadi, pokoknya agak tegang gitu. Iya. Jadi buku apa yang banyak dibaca sehingga mempengaruhi pembawaan Bang Rais ini? Ya, banyak buku motivasi yang tidak hanya punya dalam negeri tapi juga luar negeri. Matiin dulu sayang. Nah, selain itu yang paling penting Quran sih. Oke. Al-Quran ya Bang? Ya, itu dia. Dan salah satu lagi waktu kecil kebiasaan dengan almarhum kita setiap sholat sering zikir dulu. Setiap sholat zikir dulu. Nah, setelah sholat? Ya, setelah sholat. Okay. Nah, setelah sholat, kita sering zikir dulu. Nanti abis zikir mau kemana silahkan. Nah, itu didikan sama almarhum kan. Nah, dan itu sih senada dengan apa? Sebentar ya. Itu bisa kita break nanti. Nah, itu sih senada dengan ungkapan Allah bizikrillah tatmainnal qulub. Nah, kan? Dan itu yang membuat kalau kita punya trouble ya kita banyak zikir. Kalau kita punya banyak trouble kita baca Quran dulu. Nah, itu akan terbawa sehari-hari. Oke, iya. Dan itu yang menjadi beberapa faktor ya yang mempengaruhi pembawaan seseorang begitu. Artinya semua orang kalau mau tenang juga bisa mengikuti pola yang Bang Rais lakukan tadi ya sebenarnya. Coba aja. Oh iya. Coba aja. Jadi ala bizikrillahi tatmainnul qulub begitu ya. Dengan berzikir maka akan melembutkan hati begitu. Betul. Tapi sekarang ada orang yang sebagian merasa aku banyak dosa, enggak mau lah. Iya betul. Nah, justru kalau kita lagi ya namanya manusia kan khilaf ya, dan itu sudah menjadi misinya dan itu sudah menjadi misinya setan and the gang and family-nya kan. Nah, mereka akan selalu menggoda manusia. Ya, bukan hanya kita aja yang standar ibadahnya masih pas-pasan. Seorang yang alim, yang ulama sekalipun ada juga yang ngegoda, cuman beda. Kalau kita yang pas-pasan ya udah kasih kopral aja yang betul, iya. Nah, tapi kalau yang sudah ulama ya yang sudah ilmiah lebih tinggi kasih letnan jenderal atau majen yang godanya. Iya. Jadi semakin tinggi iman kita semakin tinggi juga level penggodanya gitu ya Bang. Iya. Dan satu lagi yang sering disampaikan oleh almarhum ayah, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin pandai seseorang, semakin jadi PhD atau profesor, maka satu penyakit yang akan rentan dihadapi sombong. Nah, sombong. Nah. Itu bahaya sekali ya untuk seseorang ya. Makanya caranya untuk meredam yang seperti itu ya pertama banyak zikir, banyak baca Quran. Iya. Ini juga menjadi nasihat untuk anak-anak muda ya. Yang ingin mungkin yang masih punya sikap yang meledak-meledak ya, bisa dinetralisir dengan pola-pola yang Bang Rais sebutkan tadi ya. Banyak berzikir ya, kemudian isi dengan membaca buku yang inspiratif ya. Tapi Abang melihat kondisi anak muda kita hari ini ya, banyak kemudian menghabiskan waktu dengan gadget ya, dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sifatnya keduniaan begitu. Apakah orang yang sudah lama atau yang sudah sering terkontaminasi dengan hal-hal seperti itu masih bisa nggak sih dilembutkan hatinya, masih bisa kembali ke yang seperti agama anjurkan begitu? Satu yang pertama, kelihatan sekarang banyak anak muda yang menghabiskan waktunya di luar ya, tapi itu sebetulnya sama juga dengan anak muda di zaman dahulu, nggak ada beda. Era abang. Iya. Cuman kalau dulu kan nggak ada gadget, nggak ada HP. Ya. Kita banyak habisinnya di PHBT kan gitu. Iya betul. Main PHBT dan lain kegiatan. Nah, intinya sama aja, anak muda dulu sama anak muda sekarang juga banyak sama-sama menghabiskan waktu. Cuman kalau sekarang lebih viral karena kita lebih mudah akses ke media sosial. Nah, itu lalu yang kedua. Semuanya bisa berubah, tidak ada yang tidak bisa berubah. Bahkan seseorang yang paling punya dosa besar sekalipun bisa berubah. Nah, ya kalau kan sekarang malah sekarang lagi tren-trennya anak-anak muda untuk hijrah. Betul. Nah, ya.
pemuda hijrah ya. Kalau sekarang ada yang mengatakan apa nih anak muda sekarang lebih pergaulannya lebih bebas daripada dulu kan? Nah, sebenarnya enggak sih. Kalau dulu di tahun 90-an di Aceh nih. Iya. Dikit sayang. Di Aceh nih tahun 90-an kita masih ngelihat belum ada itu yang namanya anak muda atau cewek-cewek berhijab. Jarang ya. Malah dulu anak-anak cewek pakai rok pendek tuh. Ke sekolah pakai rok pendek ya. Sekolah rok pendek. Anak kampus Unsia PDPK pakainya rok pendek. Itu tahun era 90-an. Nggak pakai jilbab. Kalau pakai jilbab kayak sekarang tuh malah dianggap sesuatu yang aneh gitu ya. Nah, tapi sekarang kita lihat fenomenanya justru banyak anak-anak muda yang sudah lebih banyak ikut pengajian, anak muda yang berhijab syar'i, berpakaiannya syar'i, bahkan sudah mulai trennya pakai cadar kan? Iya betul. Nah, artinya ada arus yang semakin membaik dari dulu. Nah, tapi ada fakta juga Bang, banyak juga orang-orang anak-anak muda mungkin era 90-an 80-an yang mengeluarkan statement bahwa tingkat pelanggaran misalnya pelecehan misalnya ini lebih parah hal-hal yang dulu nggak terjadi itu kata mereka ya. Tapi sekarang dulu nggak pernah kejadian tapi sekarang udah kejadian begitu ya, karena kan tingkat mungkin orang banyak ngambil contoh misalnya budaya pacaran misalnya ya, dulu nggak se ekstrim hari ini begitu cara gayanya. Ini kata orang tua dulu begitu ya. Apakah Abang juga melihat hal yang sama begitu? Yang dulu mungkin tidak ada tapi sekarang sudah ada pelanggaran seperti itu. Di sisi sebaliknya yang Abang ceritakan tadi mungkin ya. Kalau sekarang kan kita nggak banyak tahu di daerah Pulan terjadi pelanggaran, ditangkap orang kan, karena akses media. Iya betul. Kalau dulu kan kita sama sekali nggak mendengar. Nah tapi kalau yang sering, kalau kata Hanan Ataki banyak main banyak ilmu. Nah buat teman-teman yang banyak main, nggak cuma main di Banda Aceh, di Aceh besar, tapi juga main di berbagai kota, akan menemukan fakta ya sama aja pelanggarannya dulu. Bahkan dulu lebih bebas sih anak-anak di kos-kosan. Cuman nggak terekspos aja. Oke, bisa jadi ya. Mungkin dulu tidak ada media sehingga bisa jadi ada kasus. Tapi publikasinya karena kurang kita nggak tahu begitu ya. Orang-orang dulu. Makanya kemudian muncul statement dulu nggak pernah kejadian seperti ini begitu. Gitu ya Bang ya. Ada kemungkinan seperti itu ya. Iya, dan besar sekali kemungkinan karena secara kan kita kan main di media juga nih, anak media. Iya. Dan Abang juga terlibat mungkin di kegiatan-kegiatan kepemudaan ya, dan Abang melihat seperti yang Abang ceritakan tadi, makin kemari minat orang belajar agama semakin tinggi begitu Bang ya. Betul. Nah, anak-anak muda terutama muda. Nah, kalau kita lihat sekarang trennya nih, justru masjid-masjid yang ada di kota-kota besar yang sholat berjamaahnya lebih ramai jamaahnya, subuhnya lebih padat. Nah, coba kita mau jalan-jalan ke luar Banda Aceh besar nih. Betul. Kita lihat aja nih musola-musola di tengah di samping-samping jalan nasional kita pergi. Ya, nggak usah bilang masjid ya. Nah, kita bilang musola itu sepi sih jamaahnya. Nah, malah ada yang jamaahnya itu cuman Isya sama Maghrib. Betul. Berkumandang azannya. Nah, Asar nggak ada, Zuhur nggak ada. Nah, subuh sesekali. Artinya benar kalau ada orang yang bilang bahwa dulu kan kota diafiliasikan, diidentikan dengan pelanggaran-pelanggaran gitu. Gampong yang steril begitu. Tapi udah kebalikan sekarang ya, Pak. Iya. Justru Gampong yang udah banyak kasus narkoba misalnya di kota yang lebih steril. Mohon maaf Bang, kemarin Pemko Banda Aceh juga dapat penghargaan katanya. Jadi kota yang peredaran narkobanya sedikit nih dibandingkan dengan kabupaten kota lain begitu. Abang sepakat nggak kalau ada yang bilang sekarang sudah bergeser dari dulu mungkin kejahatan banyak di kota, sekarang udah bergeser ke desa-desa gitu? Kalau kejahatan tidak seperti itu juga, tidak sepenuhnya benar ya. Di desa juga masih menjaga norma-norma menyena orang mencewek
nyen pasti ikut drop. Iya. Nah, itu di desa banyak seperti itu. Nah, kalau di kota sih justru anak-anak mudanya lebih lepas, jauh dari pengawasan orang tua kan. Kos-kosan tinggal jemput. Dek di mana Dek? Mau jemput ya. Nah, kalau di desa tidak seperti itu. Nah, cuman di desa ada beberapa permasalahan yang muncul. Yang pertama SS, sabu-sabu banyak beredar. Lalu yang kedua anak mudanya jarang yang ke masjid, jarang berjamaah, dan kemudian akses ilmu. Nah, itu dia. Jadi bila jauh dari masjid, kemudian jauh dari ilmu, maka yang namanya pelanggaran, kejahatan itu akan muncul. Nah, tapi kalau di kota kan kita sekarang banyak nih, di masjid rata-rata ada pengajian, ada yang gaya orang tua, ada yang gaya anak muda, di kampus juga ada. Ada aja. Sekarang di kota lagi tren jamaah subuh keliling. Betul. Kan. Nah, ada yang jamaah subuhnya anak muda, ada yang jamaah subuhnya orang tua, ada yang jamaah subuhnya birokrat. Nah, tapi intinya gerakan untuk mengajak orang kepada kebaikan itu cenderung lebih banyak di kota. Karena yang menggerakkan di kota pun anak-anak muda luar biasa dari desa juga mungkin ya Bang ya. Iya, mereka kemudian ketika di desa mereka sendiri nggak ada komunitas, nggak ada kawan. Tapi ketika di kota mereka berjumpa banyak teman-teman yang punya semangat yang sama. Lalu mereka membentuk komunitas ya. Lalu mereka sama-sama menggerakkan yang lebih semangat. Nah, dia emang gitu dia. Kalau sendiri kita susah bergerak, tapi kalau bersama bisa saling mengingatkan. Iya. Ini juga menarik ya. Ada juga saya menemukan teman-teman yang dari ketika berangkat dari daerahnya mungkin pribadi yang kurang bagus sampai ke kota dapat pergaulan bagus, dia juga jadi sosok yang bagus. Iya. Ada juga misalnya dari daerahnya berangkat bagus sampai kemari jadi nggak bagus ya Bang ya. Itu karena dapat komunitas ya. Nah, komunitasnya tadi ya. Dan ini juga harus pandai-pandai ya mencari komunitas ya. Ini penting juga nih untuk anak-anak muda dari daerah yang mau kuliah ke Banda Aceh ya Bang ya. Salah cari komunitas ini juga pengaruhnya panjang begitu ya Bang. Iya. Dan yang paling penting kalau anak-anak muda mau datang ke kota besar ya, nggak mesti di Banda Aceh, cari komunitas yang belajar ilmu tapi tidak ngejat orang lain gitu. Nah, jangan suka ngejat orang lain lah ya. Warning keras gitu. Ya, jadi kita paham tapi kita tidak kayak Bang bilang ya, tidak apa bahasanya, ada istilah-istilah yang orang gunakan. Bang, kita moderat lah gitu ya. Moderat. Oke. Baik, udah setengah jam nih Bang. Ya. Nggak terasa ya? Nggak terasa, sudah setengah jam. Sebanyak yang mau kita omongin sama Bang Rais, tapi karena ini hari Jumat ya. Kemudian sebentar lagi udah mau sholat Jumat ya Bang ya. Iya, nanti ada part 2. Siap, insyaallah nanti kita record part 2. Dan kalau ada orang yang mau pesan muluhku gimana nih Bang? Mereka harus kontak kemana nih kira-kira? Sedap ya. Kalau ada yang mau order muluhku silahkan di 0852 7763 0502. Oke, nanti saya taruh nomor handphone Bang Rais di kolom deskripsi ya. Kesini juga boleh nih. Siap. Order lewat saya juga bisa ya. Baik, Bang Rais terima kasih waktunya luar biasa. Nah, ya. Biasa kalau akhirnya ada apa sih? Ada penutupnya? Penutup gaya Aceh apa gitu channelnya? Enggak. Belum ada gaya khusus tuh. Nanti kita ciptakan bareng-bareng ya. Nah, kalau dari Aceh apa? Assalamualaikum gitu ya. Kalau Aceh belum ada ya? Kalau assalamualaikum udah. Kata assalamualaikum Indonesia gitu. Ya. Assalamualaikum Indonesia. Okay. Baik, Bang Rais terima kasih sekali lagi sudah hadir. Mudah-mudahan usahanya lancar ya. Amin. Kak Aura udah sekolah belum? Udah sekolah nggak? Udah sekolah? 4 tahun. Masih 4 tahun ya. Baik, jangan lupa subscribe ya karena masih banyak video-video obrolan menarik dengan narasumber luar biasa yang akan kita hadirkan di channel ini ya. Dukung Aceh. Siap. Untuk lebih banyak berkreasi dan menghadirkan yang terbaik. Siap. Ya. Udah selesai ya, nggak apa-apa. Udah selesai ya. Udah selesai ya Bang ya. Udah selesai. Baik, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Indonesia.